Halo teman-teman, kita bertemu lagi di kelas dasar pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang array. Sebenarnya fungsinya hampir sama dengan variabel, yaitu menyimpan nilai. Tapi bedanya dengan variabel, jika variabel, satu variabel dia hanya bisa menyimpan sebuah nilai saja. Tapi jika array, dia bisa menyimpan sekumpulan nilai. Ketika kita bicara tentang sekumpulan nilai, berarti dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Jika diibaratkan, variabel ini hanya sebuah kotak yang dia hanya bisa menyimpan satu benda aja, gitu ya. Tapi kalau array, dia seperti lemari atau kontainer yang dia tersusun dari beberapa kotak yang dia menyimpan tipe yang sama. Misalkan satu lemari itu dia hanya bisa menyimpan sejumlah tas, atau dia bisa menyimpan sejumlah buku, gitu ya. Array juga seperti itu. Dia bisa menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data tertentu. Jadi misalkan sekumpulan nilai ini bertipe integer, atau sekumpulan nilai ini bertipe float, atau sekumpulan nilai ini bertipe data tertentu, misalkan itu juga bisa. Jadi satu array ini tersusun dari sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama, gitu ya. Karena array ini disimpan secara beruntun, maka tiap elemen dalam array dapat diacu dengan menggunakan indeks, di mana indeks merupakan posisi datanya di dalam array tersebut, gitu ya. Kan tersusun dari beberapa elemen tuh di array-nya tadi. Jadi kita dapat langsung mengacu elemen tersebut dengan menggunakan indeksnya gitu. Nah, nama lain dari array, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya larik, ada yang namanya tabel, vektor, atau peubah majemuk gitu ya. Itu nama lainnya dari array. Misalkan contoh seperti ini ya, definisi array merupakan struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama dan setiap elemennya diakses secara langsung melalui indeksnya. Nah, misalkan seperti ini ada sebuah array ya, bernama A, kemudian ini ada 8 elemen 1, elemen 2, elemen 3, dan selanjutnya. Dan di sini dicontohkan indeksnya dimulai dari 1. Nah, biasanya indeksnya dimulai dari 0. Jadi indeks 0, indeks ke-1, indeks kedua, dan selanjutnya. Dan ini tipenya harus sama. Kalau seperti ini berarti mungkin integer. Notasi dalam tiap elemen di array biasanya dituliskan seperti ini, menggunakan kurung siku ya. Jika mengacu dari contoh yang sebelumnya, berarti array A dengan indeks ke-0, array A indeks ke-1, array A indeks kedua, dan selanjutnya, hingga array A indeks ke-7. Di dalam kurung siku ini menyatakan indeksnya nih teman-teman ya, jadi bisa langsung diacu. Misalkan ingin memberikan nilai di array A indeks ketiga, langsung aja kita tunjuk array A kurung siku 3 gitu ya. Nanti kita ada contohnya. Oke, kemudian kita bicara tentang pendeklarasian array. Nah, array ini merupakan struktur data yang statik, jadi dia tidak bisa ditambah atau dia tidak bisa dikurang. Nilainya harus sudah didefinisikan sebelumnya, gitu ya. Jadi tidak bisa ditambah atau tidak bisa dikurang. Nah, ketika kita mendefinisikan array, berarti kita juga harus memikirkan pendefinisian nama array, kemudian mendefinisikan tipenya, kemudian juga mendefinisikan banyaknya elemen di dalam array. Nama array ini juga harus unik, teman-teman. Dia tidak boleh sama dengan variabel namanya, tidak boleh sama dengan tipe data bentukan, tidak boleh sama dengan nama fungsi, atau tidak boleh sama dengan nama prosedur. Ya, nama dari array harus unik. Kemudian ketika kita ngomongin tentang deklarasi, kita juga harus mendefinisikan tipe elemen array. Karena dia menyimpan sekumpulan nilai, kita juga harus mendefinisikan tipenya dulu. Di array ini akan bertipe apa? Tipe sederhana atau tipe bentukan. Nah, kemudian kita juga harus mendefinisikan banyaknya elemen array. Ya, karena dia struktur data yang bersifat statik, jadi kita harus sudah mendefinisikan banyaknya elemen array dulu. Dimana ketika kita mendefinisikan banyaknya elemen array, konsepnya sama dengan variabel, kita memesan sejumlah tempat di dalam memori. Variabel kan juga gitu nih, ketika kita mendefinisikan variabel, kita juga memesan tempat ya di dalam memori. Contohnya seperti ini.
mendefinisikan array sebagai variabel. Ya, ketika kita mendefinisikan array sebagai variabel, kita menentukan namanya array dulu. Di sini dicontohkan nama array-nya adalah data, tipenya adalah float, dan banyaknya elemen array adalah 10. Nah, kemudian selanjutnya nama array-nya A, tipe datanya adalah integer, dan banyaknya elemen adalah 5. Kemudian di sini dia langsung diinisialisasi. Ya, udah langsung ada isinya. Nah, kemudian ada juga contoh yang lain, nama datanya adalah char, tipe datanya adalah karakter, kemudian langsung diinisialisasi. Kemudian mendefinisikan array sebagai tipe data baru, ya di sini menggunakan type def, membuat tipe data baru yang bertipe integer dengan namanya data dan jumlah elemennya adalah 10. Tipe data barunya data bernama nilai. Kemudian ukuran maksimum array sebagai konstanta. Definisikan dulu nilai maksimumnya adalah 10, kemudian sama dia menggunakan tipe data baru ya, kemudian n-nya adalah 10. Kemudian cara mengacu elemen array. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di depan, elemen array dapat diacu melalui indeksnya. Contohnya, misalkan array L indeks keempat diberikan nilai 10. Kita bisa langsung mengacu melalui indeksnya. Nah, yang kedua adalah nama mahasiswa indeks ke I, di mana I-nya harus sudah didefinisikan sebelumnya, kemudian diberikan nilai. Kemudian sama, array P indeks ke K, array deret indeks ke N. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan memberikan dua latihan dulu ya. Latihan yang pertama, teman-teman silahkan membuat program untuk mencari nilai terbesar dari beberapa inputan user yang dimasukkan ke dalam array satu dimensi. Ya, itu latihan yang pertama. Kemudian latihan yang kedua, silahkan teman-teman membuat program untuk menghitung nilai rata-rata dari beberapa inputan user yang dimasukkan ke dalam array satu dimensi. Itu latihan yang kedua. Kita lanjutkan ya. Setelah tahu caranya untuk mendeklarasikan, kemudian mengacu elemen array, kemudian pemrosesan dalam array itu elemen array tersusun secara beruntun. Nah, skema umum algoritma memproses array disebut juga skema mengunjungi atau traversal array. Kemudian menginisialisasi array. Inisialisasi array berarti memberikan harga awal untuk seluruh elemen array. Mengosongkan elemen array sebelum digunakan untuk proses tertentu. Biasanya array yang bertipe numeric itu diisi dengan bilangan 0 dan array yang bertipe karakter diisi dengan karakter spasi. Kemudian memanipulasi array. Biasanya kita sudah mendefinisikan array memberikan banyaknya elemen array di awal gitu ya. Misalkan kita sudah mendefinisikan di sini seperti di sini 50 gitu ya, tapi ternyata tidak sepenuhnya menggunakan ke 50 elemen tersebut. Biasanya kita hanya menggunakan 20 misalkan, atau 10 atau 15. Nah, banyaknya elemen array yang digunakan itu merupakan atau disebut juga jumlah elemen efektif. Jadi misalkan seperti ini, kita sudah mendefinisikan nih sebelumnya. Banyaknya elemen elemen array adalah 50. Tapi ternyata kita mungkin hanya menggunakan 20 elemen saja atau 15 elemen saja dari 50 elemen array itu. Nah, banyaknya elemen array yang digunakan itu disebut dengan jumlah elemen efektif gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ditanya mau berapa data yang ingin dimasukkan. Melakukan perulangan sesuai dengan banyaknya data yang kita inputkan. Oke, kemudian kapan kita menggunakan array? Array dibutuhkan bila diperlukan penyimpanan data sementara yang bertipe sama di dalam memori sebelum data tersebut diproses lebih lanjut. Nah, kalau kita menggunakan array, itu bisa menghemat penggunaan nama variabel. Ya, ketika kita tidak menggunakan array, kita akan menyimpan beberapa nilai dengan tipe yang sama ya.
Misalkan kita akan menyimpan 5 nilai. Kita akan memerlukan 5 variabel juga jika kita tidak menggunakan array. Tapi kalau kita menggunakan array, ketika kita menyimpan tipe data yang sama, misalkan nilai yang bertipe integer, kita hanya memerlukan satu array saja, gitu ya. Disimpan dalam satu array, dia bisa menyimpan beberapa nilai. Nah, kemudian juga mengurangi penulisan perintah yang sama secara berulang. Misalkan kalau pertama ketika kita mendeklarasikan, ketika tidak menggunakan array, kita harus mendefinisikan satu persatu nama variabelnya, gitu ya. Yang kedua, kita akan mengulangi baca dan juga mencetaknya. Nah, ketika kita menggunakan array, kita hanya memerlukan satu nama array saja. Kemudian ketika kita mau membaca atau mencetak, kita juga bisa menghemat penulisan perintah yang berulang. Oke, sebelumnya akan saya berikan latihan yang selanjutnya, yaitu latihan 3 dan latihan 4. Untuk latihan 3, silakan teman-teman membuat ini. Misalkan ada 2 array, gitu ya, array A dan array B. Nah, salinlah nilai dari array A ke array B. Jadi, di dalam array A itu sudah didefinisikan jumlah elemennya, kemudian juga sudah ada nilainya, dan nilainya di array A silahkan di copy ke array B. Ya, silahkan menggunakan prosedur di situ. Kemudian yang latihan 4, silahkan teman-teman mengecek 2 buah array, apakah array ini nilainya sama atau enggak. Misalkan ada array A dan array B, ya, yang masing-masing sudah ada nilainya sebelumnya, gitu ya. Nah, silahkan teman-teman cocokkan apakah nilai array A itu sama dengan array B. Silahkan menggunakan fungsi di latihan 4 ini, gitu ya, untuk menyatakan bahwa apakah array A itu sama dengan array B atau array A tidak sama dengan array B, gitu ya. Nah, selanjutnya ini bekerja dengan 2 buah array. Ini contohnya ada 2 buah array, ya. Nilai ujian N mahasiswa disimpan dalam array ujian. Kemudian nilai tersebut akan dikonversi menjadi nilai indeks A, B, C, D, E dan disimpan pada array indeks 1 sampai N, di mana N-nya adalah 70. Kita bisa langsung menggunakan atau bekerja dengan menggunakan 2 buah array, gitu ya teman-teman. Contoh prosedurnya adalah seperti ini. Nilainya akan dicek berapa, kemudian dia akan mengkonversi ke nilai huruf dan membalikkan konversinya ke main, karena ini menggunakan parameter input output ya. Cukup sekian materi dari saya. Kemudian untuk latihan 1 sampai 4 silahkan dikumpulkan di situs kuliah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam saya menjelaskan. Terima kasih.